Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dari kelas Kesmas C 2021. NIM 7020121074. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia sangat kompleks dan telah berevolusi selama jutaan tahun. Ini pada dasarnya terdiri dari rektum, usus besar, usus kecil, pankreas, lambung. Ada juga yang disebut gester dan ventriculus dan hati. Dengan kantong empedu, kerongkongan juga merupakan bagian dari sistem ini, serta berbagai kelenjar ludah di dekat mulut. Pertama, makanan dipecah di dalam mulut oleh gigi, kemudian dicampur dengan air liur dengan bantuan kelenjar ludah. Air liur mengandung enzim pencernaan yang disebut amilase, yang sudah mulai mencerna karbohidrat di dalam mulut. Ini membagi karbohidrat menjadi unit yang lebih kecil. Bola seperti campuran makanan dengan air liur, juga dikenal sebagai bolus, didorong ke tenggorokan oleh lidah dan akhirnya kerongkongan yang mendorong bolus ke perut. Lumen esofagus, yaitu lubang di dalam kerongkongan, sangat fleksibel, yang memungkinkan bolus dengan berbagai ukuran diangkut. Kerongkongan terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan ini terjadi di seluruh saluran interdigestif. Dua lapisan otot luar bertanggung jawab untuk peristaltik. Melalui dua otot ini, bolus dapat diangkut dari mulut ke perut. Bahkan, jika orang tersebut berdiri di atas kepalanya, perut sering dibagi menjadi 6 area. Lambung terdiri dari struktur yang mirip dengan kerongkongan. Ini memiliki lapisan otot longitudinal di luar. Di bawahnya, kita dapat melihat serat otot melingkar. Selain itu, ada lapisan otot miring yang melapisi mukosa. Di bagian dalam terdapat rugae yang memungkinkan perut membesar saat makanan dikonsumsi. Dinding lambung mengandung kelenjar lambung. Mereka menghasilkan lendir yang mampu melindungi dinding lambung dari asam lambung yang disekresikan. Asam lambung diproduksi hanya dengan mencium atau melihat makanan, tetapi juga rempah-rempah dan peregangan perut menyebabkan sekresi yang artinya pelepasan asam lambung. Sekitar 1 hingga 2 liter jus lambung diproduksi per hari, karena kerongkongan tidak memiliki lapisan lendir pelindung seperti lambung. Lambung dan kerongkongan dipisahkan oleh sfinkter. Ini rileks ketika bolus didorong ke kerongkongan ke perut dan kemudian berkontraksi untuk mencegah asam dan makanan naik kembali. Jus lambung terdiri antara lain asam klorida, enzim pepsin, faktor intrinsik, dan lipase untuk pencernaan lemak. Selain nutrisi, makanan juga mengandung bakteri yang dapat merusak tubuh. Komponen asam klorida mampu menghancurkan bakteri berbahaya. Selain itu, asam klorida mengubah pepsinogen yang juga dilepaskan oleh kelenjar lambung menjadi pepsin. Pepsin mampu memecah protein di perut untuk penyerapan vitamin B12 di usus kecil. Diperlukan faktor intrinsik yang diproduksi oleh kelenjar lambung. Vitamin harus bergabung dengan faktor intrinsik. Kemudian dapat diserap oleh usus kecil. Vitamin B12 membantu menjaga saraf tubuh dan sel darah tetap sehat dan membantu membuat DNA. Ini juga mengandung lipase lambung, enzim tahan asam untuk pencernaan lemak di lambung. Lipase lambung memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan digliserida, di mana hanya asam lemak bebas yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan lemak yang lebih efektif terjadi di usus kecil melalui cairan lambung dan gerakan lambung yang berlangsung kira-kira setiap 20 detik. Bolus individu dicampur ke dalam massa semi cair dari makanan yang dicerna, sebagian yang disebut kimus.
Thymus tidak bisa masuk duodenum pada awalnya karena ada sfinkter pintu keluar lambung. Sfinkter pylorus menyerupai sfinkter esofagus. Sfinkter pylorus hanya terbuka beberapa milimeter, sehingga potongan yang lebih besar tetap berada di dalam perut. Pada bagian pertama dari usus kecil, empedu, duodenum, dan sekresi pankreas dicampur dengan thymus melalui ampulovater. Jus pankreas mengandung banyak proenzim dan enzim pencernaan. Agar melakukan tugasnya, dia perlukan nilai pH yang lebih tinggi daripada yang ada di perut. Untuk alasan ini, jus pankreas mengandung natrium hidrogen karbonat. Hidrogen karbonat mampu menetralkan asam dalam chyme dan dengan demikian menghasilkan nilai pH optimum 7 atau 8. Jus pankreas juga mengandung enzim proenzim. Hanya melalui enterokinase yang dilepaskan oleh dinding duodenum, maka proenzim trypsinogen dan menjadi tripsin, yang dapat memecah protein dan mengaktifkan trypsinogen lainnya. Alpha-alise ditemukan di mulut. Sekarang melakukan sisanya mengenai pemecah karbohidrat yang diubah menjadi maltosa dan isomaltosa. Selanjutnya, lipase pankreas mampu memecah trigliserida menjadi 2 asam lemak bebas. Lipase lambung hanya dapat menghasilkan 1 asam lemak bebas. Lipase pankreas dapat membelah trigliserida dengan sangat baik karena empedu memecah lemak menjadi tetesan kecil. Ini disebut emulsifikasi. Banyak enzim lain adalah bagian dari jus pankreas. Empedu diproduksi oleh sel-sel hati dan diangkat ke kantong empedu. Empedu disimpan di kantong empedu dan akhirnya ditambahkan ke makanan di duodenum melalui ampulovater. Pankreas juga melepaskan jus melalui ampulovater. Usus halus terdiri dari 3 bagian duodenum, jejunum, dan ileum. Ileum berlanjut ke usus besar di perut kanan bagian bawah. Duodenum dan jejunum memiliki lipatan melingkar untuk meningkatkan permukaan kontak dengan makanan. Lipatan melingkar ini memanjang sekitar sentimeter ke dalam lumen usus kecil. Lipatan ini ditutupi dengan tonjolan seperti jari kecil yang disebut villi. Villi meningkatkan pertukaran secara signifikan. Villi panjangnya sekitar 1 mm. Setiap villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfatik yang disebut lakteal. Nutrisi diserap oleh villi dan ditransfer ke kapiler darah. Beberapa nutrisi seperti glukosa tidak memerlukan pembawa. Mereka diangkut secara bebas dalam aliran darah. Nutrisi lain seperti zat besi membutuhkan protein transport atau transferin. Lemak diangkut oleh kilomikron yang merupakan lipoprotein. Trigliserida yang akan diangkut sebenarnya tertutup dalam lipoprotein. Kilomikron dan trigliserida kemudian diangkut melalui lakteal villi. Setiap villi ditutupi oleh mikrofil yang lebih kecil. Mikrofil menyerap nutrisi dan mengangkatnya ke dalam. Bagian terakhir dari usus halus adalah ileum. Ileum tidak seperti duodenum dan jejunum. Lipatan melingkar. Ileum menyerap elektrolit seperti kalsium untuk membangun tulang, rambut, dan gigi. Elemen seperti seng untuk produksi sperma dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin seperti B12 untuk pembentukan dan pematangan sel darah merah. Dan sisa asam empedu yang diangkut kembali ke hati melalui aliran darah. Seperti halnya kerongkongan, makanan diangkut oleh peristaltik. Sebaliknya, kontraksi segmentasi berfungsi untuk mencampur chyme. Usus besar lebih tebal dari usus halus. Panjangnya sekitar 1 meter dan mengelilingi usus kecil. Usus halus terhubung ke usus besar melalui katup Bowhin.
Ini terbuka ketika cai melewati dari usus kecil ke usus besar. Usus besar tidak memiliki fili seperti usus halus, karena sebagian besar zat yang dapat dicerna telah diserap di usus kecil. Namun, usus besar diperkirakan memiliki 100 miliar bakteri di dalamnya. Bakteri penting untuk produksi vitamin dan penguraian serat untuk produksi energi tubuh. Air dikeluarkan dari cem. Selanjutnya, lendir ditambahkan untuk ekskresi limbah yang tepat. Zat yang tidak dapat diserap melalui usus halus atau usus besar tetap berada di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.